Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Ataya dari SMK Negeri 4 Bogor. Nah, di modul MTCNA kali ini aku bakal membahas tentang networking model ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke videonya. Materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama ini ada tentang konsep dari networking model itu sendiri. Kemudian ada TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, juga ada oscillators model. Yang pertama ada konsep dari networking model ya teman-teman. Nah, kita kan udah tahu ya bahwasannya jaringan komputer itu adalah kumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat berkomunikasi satu sama lain kan. Nah, untuk terjalinnya komunikasi tersebut harus dong ada yang namanya aturan sehingga bisa mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu bisa saling terhubung teman-teman. Karena kalau nggak ada yang namanya aturan, pasti setiap komputer, setiap orang tuh bisa berkomunikasi secara acak gitu dan menimbulkan berbagai masalah. Nah, aturan tersebutlah yang disebut networking model, teman-teman. Jadi bagaimana setiap vendor tuh bisa saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking model dan yang terkenal itu ada dua, teman-teman. Ada TCP/IP model dan juga OSI model. Nah, ini teman-teman untuk sebagai perbandingannya bahwasannya dulu setiap vendor itu kan memiliki konsep aturannya sendiri ya teman-teman, sehingga ketika si vendor A dan si vendor B yang memiliki aturan yang berbeda ingin saling berkomunikasi, mereka akan sulit karena mereka ya aturan mereka berbeda gitu. Sehingga di tahun-tahun segini teman-teman mulailah diciptakan yang namanya networking model teman-teman, sehingga setiap vendor tuh bisa saling berkomunikasi karena mereka sudah menggunakan ketetapan aturan yang ada teman-teman yang sudah disepakati secara bersama. Oke, yang pertama ini ada TCP/IP model teman-teman. Nah, jadi TCP/IP model tuh networking model yang paling terkenal dan yang paling biasa teman-teman, yang paling sering digunakan di zaman ini. Yang dia tuh mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya tuh yang beda network tuh bisa saling berkomunikasi nih teman-teman. Dan untuk membantu dalam memahami setiap TCP/IP model ini, mereka tuh dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi, nah seperti ini teman-teman, TCP/IP model itu dibagi dari 4 layer teman-teman. Tapi secara dunia nyata biasa yang digunakan adalah dibagi menjadi 5 layer seperti ini teman-teman. Ada Application Transport Internet Network Access, sedangkan di yang 5 layer itu Application Transport Network Data Link dan juga Physical teman-teman, yang akan kita bahas lebih lanjut sebentar lagi. Oke, yang pertama ini kita bakal bahas dari application layer teman-teman, layer yang paling atas, yang berfungsinya itu sebagai antarmuka dengan aplikasi teman-teman, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi ketika kita membuka web teman-teman seperti HTTP, POP3 dan lain-lainnya, itu kita tuh yang bisa kita lihat secara langsung itu disebut dengan application layer teman-teman, yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang bisa kita lihat ini nih. Sedangnya seperti ini. Dan juga kita tahu kan ketika kita mengakses suatu web server, misalkan website.com, nanti dia tuh si web server pasti ada web servernya kan, nanti dia tuh bakal mengirimkan HTTP header teman-teman. Begitupun juga dengan data dan data lainnya teman-teman. Dan untuk headernya itu nggak cuma HTTP ya, ada POP3, SMTP dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, kemudian ada yang namanya transport layer teman-teman. Nah, seperti namanya, transport layer itu menyajikan atau memberikan service ke application layer teman-teman. Jadi dia itu sebagai perantara yang mentransfer data. Dan di transport layer ini terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan juga UDP teman-teman. Kalau TCP dia tuh lebih lebih aman digunakan teman-teman, karena dia tuh menggunakan support error checking teman-teman. Jadi dia tuh bisa mendeteksi error. Sedangkan kalau UDP ini tuh dia tuh cepat teman-teman. Itu cocok banget buat video streaming, games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data dan tidak terlalu membutuhkan yang namanya error checking teman-teman. Jadi untuk TCP dan UDP ini dia tuh sebagai alat transportasi dan kalian tinggal memilih sesuai dengan kebutuhannya. Kalian mau yang aman untuk mengirim data-data, misalkan data kantor dan lain sebagainya,
atau mau yang cepat untuk kayak video streaming, games, dan aplikasi lain. Nah ini teman-teman, di transport layer tuh di TCP ada yang namanya error recovery mechanism. Itu konsepnya seperti ini teman-teman. Ketika si klien tuh meminta website.com misalkan request, nanti dia akan mengirimkan TCP SEC1. Kemudian dia juga akan mengirimkan HTTP header dan juga data. Ketika nanti ada error, nah dia tuh bakal mendeteksi teman-teman, sehingga dia akan memerintahkan si klien itu akan si paketnya tuh bakal dikirim ulang teman-teman, dan seperti itu sampai mereka tuh berhasil teman-teman. Itu ada error recovery mechanism. Kemudian yang ketiga ini ada network layer teman-teman. Di network layer ini hanya terdapat satu contoh aja sih teman-teman, yaitu IP. Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu, yang menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan juga routing teman-teman. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan yang disebut IP nih teman-teman. Nah yang pertama tuh ada addressing, dia tuh memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer teman-teman. Itu tuh berupa IP ya, dia tuh memiliki alamat unik, dan IP itu terdapat dua jenisnya, yaitu IP versi 4 seperti ini dan juga IP versi 6 teman-teman, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian yang kedua ada routing. Jadi routing itu adalah pemilihan jalur terbaik teman-teman. Jadi yang bekerja layaknya kantor pos, dia tuh mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini ada kita sekaligus kan, ada layer 4 dan juga layer 5, yaitu data link dan juga physical layer teman-teman. Kalau misalkan data link itu dia tuh mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Jadi kalau misalkan di yang tadi di network ini kan kita protokolnya itu adalah IP. Kalau misalkan di sini tuh TCP UDP kan. Nah kalau di data link dia tuh protokolnya itu adalah MAC address teman-teman disebutnya. Dan juga di data link ini salah satu fiturnya adalah FCS, Frame Check Sequence, Error Detection Mechanism. Dia hanya mendeteksi error tanpa adanya pemulihan, tanpa adanya recovery. Berbeda dengan di layer sebelumnya ada recovery-nya teman-teman. Jadi ketika di data link ada error, dia cuma ngasih tahu kayak misalkan 404 error, udah gitu aja, dan dia nggak melakukan recovery. Kemudian di layer ini ada yang namanya physical layer teman-teman. Yaitu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan. Intinya mah physical itu seperti namanya ya, physical yaitu fisik. Jadi adalah layer fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device ini seperti ini teman-teman. Untuk layer fisiknya itu ada dua kan, ada wired dan juga wireless. Kalau wired itu berarti kabel, dan seperti ini. Kalau wireless itu berarti near kabel teman-teman, tidak menggunakan kabel, seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya encapsulation dan juga decapsulation. Apa sih itu tuh? Nah jadi encapsulation tuh proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya teman-teman. Kalau misalkan decapsulation maka itu sebaliknya. Ini aku ada bakal jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau di encapsulation ketika si sender pengirim, dia itu akan mengirimkan data kan teman-teman. Nah kemudian data tersebut tuh akan langsung dipecah menjadi bagian data dan juga TCP seperti ini teman-teman, yang disebut dengan segmen ya, di bagian bawah sini segmen. Kemudian dia tuh akan dipecah lagi teman-teman menjadi data TCP dan juga IP header teman-teman, yang disebut dengan IP paket. Kemudian dia akan dipecah lagi menjadi data link ini teman-teman, IP, TCP dan juga data seperti ini teman-teman. Itu yang disebut dengan frame teman-teman. Untuk letaknya sendiri, dia tuh yang ini tuh ada berada di data link layer teman-teman. Jadi itu seperti yang udah dijelasin. Dan yang pertama ini application, transport, kemudian network, dan juga yang terakhir data link layer, baru nanti dia akan dikirimkan ke physical layer teman-teman. Kalau di physical layer ini dia tuh disebut dengan bit teman-teman. Bit nih disebut dengan bit teman-teman. Dan untuk di bit sini kita tuh menggunakan yang namanya biner teman-teman. Kalau kalian udah tahu yang 01, 01, 111 seperti itu teman-teman. Nah itu tuh yang dinamakan proses encapsulation, yaitu tuh membungkus data dengan header pada setiap layernya teman-teman. Nah kalau misalkan decapsulation, dia tuh sebaliknya teman-teman. Dia tuh prosesnya tuh dari bawah, dari physical layer ini dia tuh akan langsung ke data link layer ke sini. Kemudian dia tuh akan di ini lagi menjadi IP, TCP data,
dibalikan menjadi TCP data, dan yang terakhir akan menjadi data kembali teman-teman yang bisa diterima oleh receiver teman-teman. Jadi proses itu sebenarnya tuh ada beberapa langkah teman-teman, tapi ketika kita menggunakannya di kehidupan nyata ya udah canggih teman-teman. Sehingga kita tuh kayak misalkan kita mengakses web server lah, kita tuh akan langsung muncul kan, padahal sebenarnya itu tuh melewati proses-proses ini teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya ini tuh ada yang tadi sebelumnya kan kita sudah membahas TCP IP model. Nah di sini tuh ada juga kan yang namanya OSI model teman-teman. Kalau misalkan di TCP IP model tadi itu disebut dengan adanya 4 atau 5 layer teman-teman. Kalau misalkan di OSI model ini ada lebih banyak lagi, terdapat 7 lapisan layer teman-teman. Seperti ini ada application, presentation, session, transport network, data link, dan juga physical. Untuk perbandingannya sendiri teman-teman, sebenarnya tuh beberapa halnya tuh sama teman-teman, seperti di sini. Kalau misalkan di TCP IP itu kan physical, di OSI juga tuh sama teman-teman, physical. Kemudian sama nih data link, kemudian ada network, ada transport juga. Nah yang membedakan di sininya teman-teman, kalau di TCP IP itu hanya langsung ke application layer aja, sedangkan di OSI layer itu dipecah lagi menjadi teman-teman, jadi application, presentation, dan juga session teman-teman. Juga untuk nama atau penyebutan datanya itu tuh beda-beda teman-teman. Kalau di sini tuh disebut itu L7 PDU, yaitu sesuai layernya, layer 7 protokol data unit, layer 6 sampai seterusnya sampai ke bit. Kalau misalkan tadi kan di TCP IP itu ada segmen, IP paket, frame, dan juga bit teman-teman. Jadi itu yang membedakan. Kemudian di OSI model juga tuh ada yang namanya lower layer. Jadi yang tadi ini, yang 4 layer ini berkaitan dengan user interface, dengan pengguna, kemudian data, dan juga komunikasi, sesi komunikasinya teman-teman. Kalau di upper layer ya berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir teman-teman. Jadi sebenarnya itu kurang lebihnya sama ya. Kalau di OSI dia tuh ada 3 gini, tapi di TCP dia tuh diringkas menjadi satu bagian aja teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan tentang networking model di modul MTCNA dari aku. Kalau misalkan kalian ada kritik dan saran, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Dadah teman-teman.